ada guru nggak digaji atau belum digaji lapornya ke Depnaker atau ke Disnaker. Tapi kalau guru itu ngebunuh manajernya, itu bukan urusan Depnaker, itu ada hukum pidana, ada hukum perburuan. Yang kita perjuangkan hukum perburuan, tapi orang nggak mau tahu karena dianggapnya ini semua tanggung jawab kita. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah. Ini mungkin perlu klarifikasi, melelahkan juga, tapi ya akan dilewati. Saya rasa pengalaman di penjara dulu jadi penting gitu, ada kayak gini. Pas akhirnya saya rasa itu aja Pak. Intinya saya setuju Indonesia overseas. Dan kenapa orang Cina bisa banyak, orang Cina menarik karena dikasih tahu sama mereka di overseas. Orang India di India, tapi kami ini internal aja ya, internal. Coba kita rethinking tentang gak usah direkam kalau perlu antara kebangsaan dan keluarga. Ini live Pak Jumur itu ditonton seluruh dunia. Streaming.com. Oh, jadi kita live streaming nggak usah lah. Karena saya ada omongannya agak sensitif, jadi nanti bisa. Sensitif nggak apa-apa. Saya pikir itu logiknya bagus, nggak ada masalah. Nggak usah lah. Ini mereka. Di ini. Jadi ada kebangsaan, ada kewarganegaraan. Cina dan India itu betul dua hal yang berbeda. Buat dia kewarganegaraan nggak ada urusan. Kebangsaan kami India, kebangsaan kami Cina. Jadi sekarang di Kanada misalnya, orang Kanada di pemerintah Kanada itu Indonesia payah dia bilang gitu. Negara kami kaya raya luas, tapi nggak mau orang Indonesia jadi warga negara kami. Itu yang diharapin sama dia itu orang Indonesia pindah ke sana, jadi warga negara Kanada. Kayak Yustiani pulang kan dari Kanada manusia. Pada orang kayak dia tuh ditungguin sama orang Kanada suruh jadi warga negara Kanada. Tapi disuruh kami nggak betah pulang lagi ke Indonesia. Nah, orang Vietnam, orang Cina, orang mana-mana bikin komunitas-komunitas. Jadi warga negara kan dalam perspektif globalnya ke depan ini nggak perlu jadi masalah barangkali ya. Tapi ini sensitif. Rasa saya nggak berani ngomong ini di publik. Tapi itu penting sekali untuk membangun Indonesia overseas tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jumur, tadinya setengah 3 jangan ya, masih ada 15 menit masih boleh dengar yang lain. Silakan Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya bawa materi kan bisa dikasih yang PowerPoint. Pertama-tama mungkin saya akan mengomentar sedikit yang mengenai buku Profesor Jumal, dan saya betul-betul sangat apresiasi ya. Saya baca bahwa itu bagaimana disebut daya saing, teknologi, dan sampai tata nilai segala begitu. Dan di dalam itu yang saya paling menggembirakan ya, di situ Bapak menyebutkan bahwa di situ teknologi yang masa depan yang perlu kita lihat adalah teknologi mikroelektronik, itu robotik dan mesin tool kan. Alhamdulillah saya kebetulan merintis dalam bidang mesin tool dan itu merasakan ya. Jadi saya baca buku itu tidak hanya saya melihat bahwa itu sangat jelas alurnya pemikiran yang bagus juga, karena saya juga mengalaminya dari bawah, sehingga saya betul-betul sangat apresiasi, betul-betul buku ini bermanfaat sekali untuk para generasi muda. Nah, yang saya tekankan adalah begini, ini mengenai knowledge based ekonomi. Jadi yang saya sebagai contoh ya, dulu industri kita departemen produksi itu care terhadap mesin tool. Jadi tahun 2004 itu pemerintah kita zaman Pak Harto itu, karena mesin tool itu kalau Pak saya jelaskan semua produk itu dibuat oleh mesin tool. Jadi artinya mobil, mesin pertanian, turbin dan lain-lain, kapal terbang, pesawatnya, engine semua dibuat oleh mesin tool. Sehingga zaman Pak Harto itu investasi produksian itu 3 juta US dollar tahun 2004 untuk bikin pabriknya itu IMPI, Industri Mesin Fabrikasi Indonesia. Dan sampai saat ini hilang perusahaan itu. Nah, saya alhamdulillah setelah dari Astra itu, dari TB kemudian dari Astra, saya tahun 2008 lain-lain mungkin berbicara politik saya masih tahu industri lah seperti itu. Saya dengan modal hanya 2.000 US dollar, jadi kurang dari 1% dari pemerintah. Saya bangkit, apa yang pengetahuan saya coba kumpulkan. Saya mulai bikin mesin-mesin ke grup otomotif dan saya bikin mesin tool, CNC mesin yang computerized. Nah, bisa dilihat bahwa zaman itu pemerintah karena memang hanya sifatnya bukan knowledge Pak ya, itu 3 juta US dollar itu lisensi dari BNI dan hanya membuat mesin-mesin manual Pak ya. Begitu CNC udah nggak bisa. Nah, kita dengan 2.000 US dollar waktu itu tahun 2008 saya mulai dan kita desain ke semua. Dan alhamdulillah tahun ini kita artinya di Indonesia ini terbesar dengan CNC mesin seperti itu. Nah, ini intinya bahwa betul-betul mudah-mudahan ini sebagai cerminan bahwa Indonesia bisa berjalan knowledge based ekonomi. Jadi sesuatu yang tidak berdasarkan modal, hanya berdasarkan knowledge, kita bisa membangun sesuatu. Nah,
Kemudian di dalam industri mobil saya memang yang sedang kita riti, saya riti sekarang ini, saya percaya bahwa kalau kita mau membangun industri maju di Indonesia, itu kalau kita dalam industri mobil aja tidak pede bahwa kita bisa membangun sendiri, itu menurut saya tidak mungkin Indonesia menjadi negara maju. Karena mobil itu menurut saya sudah teknologinya bukan high teknologi sekali, jadi sudah memang pas di kita itu seperti itu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan Jepang dan lain-lain, walaupun itu silakan saja kan berbeda kelasnya, tapi kalau hanya itu kita lakukan, berarti kita tidak percaya diri untuk membangun kita menjadi industri maju. Nah, kalau menurut saya, sebenarnya ya saya sudah kemukakan, pernah saya haring di Kementerian Perindustrian, bahwa kita semua sekarang itu di Astra, di Daihatsu, di Suzuki, di Toyota, itu semua engineeringnya itu orang-orang Indonesia. Jadi kita tuh percaya bahwa kita bisa. Dan orang Jepang itu sifatnya Indonesia saja. Jadi tergantung kita bagaimana mengkonsolidasikan ini begitu. Karena berbicara industri, saya kira ini harapan jutaan orang untuk bekerja di situ. Karena setelah sektor pertanian tentu harapannya orang bekerja di sektor industri. Dan saya kira itu kita harus bangun bagaimana industri itu menjadi industri maju di Indonesia pada tahun 2025 atau 2030. Nah, yang saya coba kemukakan di sini, ini adalah bahwa halaman pertama, Pak. Ini bahwa sangat disayangkan setelah reformasi itu industri itu tumbuh hanya 3, 4, 5%. Padahal sebelum reformasi itu tumbuhnya 10%, 11%. Itu sangat disayangkan. Jadi kita sangat terpuruk sekali industri itu. Sehingga di situ penyerapan tenaga kerja sangat tinggi. Lanjut. Nah, di sini alhamdulillah kebetulan bidang saya aku sudah pernah tanya, tumbuhnya selalu paling besar. 10%, 12%, sehingga terhadap pertumbuhan industri manufaktur itu berkontribusi 29%, sangat besar. Selain itu yang tumbuh adalah makanan, minuman, tembakau dan lain-lain terpuruk seperti itu. Nah, lanjut. Nah, apa yang orang bilang deindustrialisasi itu memang terjadi. Jadi industri itu tidak menopang PDB yang semakin lama semakin tinggi. Seharusnya kan kalau industri kan makin lama menopangnya semakin kuat kan industri. Ini makin lama makin turun. Peran industri terhadap PDB itu saya disayangkan. Nah, lanjut. Nah, hal-hal yang seperti ekspor walaupun tumbuh 16%, tapi sifatnya masih yang lama. Jadi kayak olahan, garmen, tekstil, artistik seperti itu. Dan tentu tadi Pak Ali Matus walaupun itu bergerak dalam elektronik, secara umum elektronik itu masih kita itu didominasi oleh PMA. Jadi bukan kita punya sendiri begitu. Lanjut. Nah, ini ekspor kita. Jadi yang perlu care mungkin teman-teman dari ITB khususnya ini, rata-rata teman-teman kita kan selalu sekarang ke migas. Padahal perannya terhadap itu ekspor kita masih kecil sebenarnya, migas cukup banyak manufaktur. Jadi bisa dilihat hampir di bawah. Apa yang saya tawarkan adalah bahwa kita mau tadi kata Bang Sangga, kita harus berpikir besar. Kalau menurut saya target industri harus 2 digit. Jadi jangan target 6%, 7% itu tidak bisa menjelaskan harus double digit, itu harus dicanangkan oleh kita semua menurut saya. Lanjut. Nah, yang di situ yang saya lihat yang masih bisa dipakai yang lain, dan kita punya daya juga. Kalau bahasanya komparatif efektif ya, kalau yang sifatnya peran di rumah. Tapi mesin dan alat transport ini sifatnya kompetitif efektif, benar-benar pengetahuan. Lanjut. Nah, yang dilihat adalah bagaimana kita lihat impor ya. Contoh lagi adalah gini, produksi global mesin perkakas contohnya, itu datanya bisa dilihat bahwa setiap tahun yang dibikin pun beralih dari negara maju ke negara seperti kita emerging market, baik pembuatnya maupun instalasinya dipasangin begitu. Jadi tidak nyaman lagi bahwa mereka membuat suatu barang produk mesin atau otomotif di negara maju pasti akan beralih. Nah itu harus kita bisa bagaimana ini peluangnya kita ambil. Artinya, jangan sampai diambil oleh India sama Cina. Dan itu peluang-peluang yang sangat besar menurut saya. Dan ini contohnya bagi saya sebenarnya. Ini kita sekarang agresif juga. Ada Cina agresif, Eropa agresif, Jepang agresif. Nah kita kalau pinter-pinter ya kita kalau menurut saya itu kita jauh lebih dekat ke Eropa, ke Jepang dibanding kalau misalnya ke Cina. Karena Cina itu segmen kita dan kita sama. Jadi apa yang bikin Cina sama bikin kita sama kan? Jadi ngadu dengan kita. Kalau kita Eropa Jepang, apa yang dipilih oleh mereka berbeda dengan kita. Jadi bagi kita silakan saja, kelasnya beda.
ada diskusi. Dia mau menjualkan mesin kita ke Thailand seperti itu. Saya buktikan dalam 2 tahun mesin kita akan jual ke Thailand, yang menjual orang Jepang begitu. Jadi hal-hal seperti ini memang jarang perusahaan mengamati ada di sini. Bagaimana pergerakan industri yang secara mikro seperti itu. Nah, lanjut. Nah, kita harus ciptakan produk unggulan nasional. Ini kebetulan produk buatan saya sendiri. Dan ini menurut saya bukan sesuatu yang sulit saat ini. Jadi tentu tidak hanya ini, produk unggulan nasional kita tentukan apa yang kita unggul di situ. Yang proses knowledge seperti itu. Nah, khusus tadi mengenai ada investasi Cina di sini, kalau menurut saya itu akan sangat berat karena mereka rata-rata komponennya tidak dibikin di sini. Mereka impor. Jadi apa yang di sini yang sudah ada bisa jadi justru bukan menambah industrinya, bisa jadi kolek. Karena di sini supplier produk lokal itu ke masuk, datang industri Cina di sini, mereka hanya assembly saja, komponen dari luar. Itu bukan menambah. Kalau perlu mau produksi itu bukan untuk bisa risiko seperti itu, ancaman. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, beri perlindungan terhadap investasi. Ini contoh. Saya lihat ini apa namanya? Ini kurang begitu jelas. Ini Soichiro Honda. Bagaimana Honda itu dari mulai kecil membuat sepeda yang pakai motor, ada motor, kemudian mobil seperti itu. Itu kalau kita berbicara bahwa Honda seperti Honda saat ini itu kita wah. Tapi dulunya sepeda yang dipakai dipasang engine seperti itu kan bukan sesuatu yang susah bagi teman-teman mahasiswa ITB atau alumni yang baru kan begitu. Nah ini harus kita perlindungan terhadap validasi yang konkret seperti itu. Nah caranya adalah seperti tadi. Jadi segmen-segmen tertentu yang dimana kita mampu harusnya kita proteksi di situ. Tetapi yang segmen yang secara luas jangan, nggak usah, nggak apa-apa. Jadi kita tidak perlu kita. Oke. Jadi Eropa, Jepang silakan juga pakai sini. Lanjut kita sebenarnya. Nah kemudian peningkatan pendanaan oleh perbankan pada sektor industri. Makin lama tahun 2005 itu hampir 40% kredit di perbankan diserahkan ke sektor industri. Saat ini 16% perbankan ke industri. Jadi bisa mungkin ke properti. Lanjut. Nah, yang lanjutnya adalah bagaimana investasi terhadap lembaga penunjang pertumbuhan industri. Jadi lembaga pendidikan, lembaga riset sehingga perlu investasi. Asosiasi profesi PID, saya juga aktif di PID. Kalau saya sendiri, kalau kita mau maju, kok lembaga Persatuan Riset Indonesia aturnya seperti itu. Kalau saya gitu, akhirnya kita care tentang knowledge bank itu kurang. Bapak bisa cek itu bagaimana kantor PID di Indonesia itu Persatuan Riset Indonesia. Waduh, untuk terbaik. Kemudian, ya investasi terhadap sumber daya manusia, investasi terhadap sumber daya manusia. Ini engineer dan lain-lain. Nah, saya tadi Pak Ibu saya nggak pulang ya. Jadi kalau menurut saya sekarang dulu Pak Harbi mengirimkan para calon dokter, bagusnya para engineer kita di Magelang di Bogor Pak kami sudah mulai. Pak Nasir tadi punya papernya ya, jadi teman-teman yang tadi merasa terlalu cepat bisa membaca ulang. Saya lanjutkan ke Pak Amal Lokat. Kehormatan kita, rektor kita harus yang saya hormati Pak Jual, senior guru kita semua, Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih mengundang kami ke sini.